Ya, semuanya apa kabar? Kembali aku hari ini menemani teman-teman semua, dan hari ini tentunya masih ngebahas masalah mengenai kucing dan kucing anak aku, khususnya buat kucing ya semua. Dan teman-teman jangan lupa untuk semuanya di subscribe semuanya ya. Jangan lupa di subscribe dong ya. Dan jangan lupa di like juga. Serta baiknya dihidupkan tombol loncengnya agar kalian bisa terima video notifikasi video-video update terbaru dari aku tentunya ya teman-teman ya. Oke, dan kali ini gua akan ngebahas mengenai masalah suntik menyuntik gitu ya. Suntik menyuntik gitu ya. Suntik menyuntik nggak tahu ya. Jamuran. Udah mandi sih. Oke, dan suntik menyuntik di sini adalah suntik birahi, bukan suntik vitamin ataupun suntik-suntik yang lainnya ya, yang aku ingin bilang kepada teman-teman. Tapi suntik birahi vitamin juga sih, dalamnya ada vitamin, tapi ini dikonsepkan atau difokuskan khususnya ke suntik birahi gitu ya. Nah, jadi suntik birahi itu bagaimana gitu ya. Sebenarnya suntik birahi ini dijual di online shop, tapi gua nggak mau gimana ya, merekomendasikan teman-teman untuk langsung nyuntik sendiri, atau teman-teman jadi dokter jadi-jadian gitu ya. Jadi-jadian, jangan dokter mendadak atau dokter kagetan gitu ya. Oh my god. Nggak rekomen banget, karena yang tahu dosisnya itu adalah dokter gitu ya. Suntik ini atau suntik disebut dengan suntik birahi ini, itu tersedia juga obatnya di online shop terkemuka di seluruh Indonesia ya. Dunia ada nggak tahu deh, kalau Amazon ada kali ya. Oke. Dan untuk teman-teman mengenai suntik birahi, yang baik dilakukan adalah itu ke dokter. Dan aku ingin ngelurusin kepada teman-teman bahwa kemarinnya sebelumnya aku punya pengalaman suntik birahi ya, di video aku setahun yang lalu ya, dan itu menjadi heboh dan booming sekali teman-teman ya. Suntik birahi yang aku ajarkan di sini kemarin tuh dimana kucing aku memang nggak mau birahi-birahi, dan pasti suntik nyata dia birahi dan worth it, bekerja banget ya. Syukur, seneng banget, gua seneng dan gua ngirang, dan memang kucingnya melahirkan dengan sempurna tanpa ada kecacatan dan juga lain-lainnya. Tapi teman-teman ya, setelah itu aku melakukan lagi suntik lagi, pengen sering suntik kucing gitu, biar kucingnya pada rajin week gitu ya, rajin tutorial menciptakan kucing baru tuh gimana caranya ya gitu ya. Dan gue berharap itu seluruh kucing aku digituin gitu ya. Ternyata ya. Aku melakukan suntik birahi yang kedua kali ini gagal total. Gitu ya, gagal total. Tapi ada satu sih yang berhasil, dari 5 ekor yang aku suntikin, 1 ekor yang menunjukin birahi dan 4 tidak menunjukin birahi gitu ya. So, jadi suntik birahi ini setelah itu aku kemudian berkonsultasi ke dokter gitu. Dok, kenapa sih aku suntik birahi? Kok dia nggak birahi gitu ya? Perasaan kalau disuntik itu kan langsung birahi ya dok ya. Aku kan ngomong gitu ke dokternya gitu ya. Dan ternyata dokternya ini mengatakan bahwa gini, suntik birahi itu adalah 50-50. Jadi 50% berhasil dan 50% kemungkinan tidak berhasil. Jangan disangka bahwa suntik itu memang 100% berhasil mentang-mentang karena suntik dimasukkan ke dalam darah dan bekerja lebih cepat. Tidak, ternyata itu tidak ya. Jadi semenjak dari itu aku langsung mikir bahwa kalau aku sering nge-booster kucing gua yang untuk suntik birahi, nanti kucing gua terus birahi gimana ya kan gitu ya, atau kucing gua birahi ke gua gimana gitu ya. Enggak. Bukan itu salahnya tuh. Pertanyaannya gini loh. Kalau kucing sering dikasih obat, sering dikasih suntik birahi, sering kasih yang aneh-aneh gitu ya, dia akan ketergantungan gitu. Dia akan ketergantungan dan itu tidak baik buat kucing. Kalau menurut aku ya, dan juga para dokter gitu ya. Jadi suntik birahi itu bisa dilakukan kalau terdesak dan ada waktu dan momennya, dan itu dokter yang bisa mengetahuinya karena mereka telah melalui tahap-tahap belajar gitu ya. Gitu. Jadi suntik birahi ini ada yang direkomendkan, ada yang tidak direkomendkan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya ke dokter. Untuk range harganya suntik birahi ini kalau di dokter itu dari harga 100 sampai dengan 250.000 rupiah gitu. Nggak tahu kenapa ini berbeda ya. Kalau aku lihat sih suntik birahi ini kandungannya kebanyakan vitamin B dan vitamin E, vitamin yang menunjukkan dia tuh birahi gitu ya. Kalau gua lihat di online shop dengan ingredientnya yang gue baca-baca itu ya. Nah,
Ini kenapa ada 100.000, ada 250, nggak tahu. Apakah itu karena jasa dokternya, atau mungkin karena dokternya gimana-gimana, atau karena memang obatnya berbeda. Itu tergantung dari dokternya kalau menurut gua gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih suntik birahi bisa dilakukan tapi dalam pengawasan dokter. Untuk hasilnya bagaimana? Seperti yang ingin gua jelaskan untuk yang pertama dulu, video pertama gua bilang itu 100% berhasil. Karena memang gua nggak nemuin kegagalan gitu. Nah ternyata itu salah. Setelah gua ngelakuin suntik birahi yang kedua, ternyata gua gagal gitu ya, gagal. Jadi untuk persentase keberhasilannya adalah 50 dan 50 tentunya ya, gitu teman-teman ya. Jadi 50%. Dan suntik birahi ini direkomendkan apabila disuggest atau disarankan apabila ada dokter yang memberi saran dan dalam pengawasan dokter semuanya teman-teman ya. Oke, dan suntik birahi kayaknya gue udah ngebahas deh. Untuk masalah ini kayaknya udah lengkap banget gue ngebahasnya. Teman-teman ada yang mau bertanya mengenai suntik birahi ya, tanya lagi langsung ke aku. Bisa teman-teman tanyakan langsung lagi ke inbox ke aku. Dan aku bikin video ini memang sih untuk menjawab segala pertanyaan yang tiap hari masuk. Tadi ada masuk lagi beberapa pertanyaan mengenai suntik birahi, dan ini sudah terjawab ya. Ini gue udah bantu teman-teman semuanya ya. Dan kayaknya gue hari ini nggak ada lagi sih yang mau gue ini ya, bahas sih soal masalah suntik birahi. Kayaknya udah deh. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Lanjut ke videonya ya. Lanjut gitu ya. Cus, kita lanjut ya. Oke, untuk suntik birahi tadi udah gua sebutin kontroversinya begini dan begitu. So, teman-teman yang para breeder ingin gimana tuh kucingnya itu gimana supaya cepat birahi atau bagaimana gitu ya. Video-video sebelumnya gua juga udah pernah ngebahas bahwa vitamin E, vitamin B itu membantu untuk kucing itu lebih cepat birahi, dan bagaimana supaya kucing itu birahinya itu cepat ya. Ada juga berbagai video-video yang udah gua share kepada teman-teman dengan tutorial ini dan itu. Nah, tapi untuk birahi sebenarnya itu kalau yang gua baca di Google dan juga gua searching di beberapa para gitu ya, para expert gitu ya. Terus banget deh kalau ngomong tuh terus kepleset gitu kali ya. Para expert mengatakan bahwa vitamin E itu bagus buat untuk kesuburan dari kucing. Memang betul banget, dan pemberian vitamin E yang rutin itu bagus. Bisa didapatkan di mana? Bisa teman-teman dapatkan di gudang ya. Di gudang. Di apotek lah vitamin E. Contohnya Natur E atau vitamin E yang murah lah, nggak usah terlalu mahal lah. Karena untuk apa sih vitamin mahal-mahal? Toh hasilnya juga sama aja gitu. Dan juga untuk penambah dia kucing supaya subur dan cepat untuk birahinya, itu teman-teman bisa juga make yang namanya itu protein. Jadi teman-teman ngasih protein ke teman-teman, booster terus protein, daging ayam, daging sapi, kuning telur, teman-teman terus booster karena dimana untuk protein dari telur ayam, daging-dagingan ya, itu sangat bagus sekali juga untuk membantu kucing lebih sehat. Nah, penyebab kenapa kucing teman-teman, ada sih yang bertanya nih, kenapa kucing aku tidak birahi gitu. Kenapa tidak, apakah perlu dilakukan suntik birahi atau tidak gitu ya. Untuk pertanyaan teman-teman yang kucingnya tidak bisa birahi, itu ada berbagai problem yang bisa teman-teman tidak temukan, dan itu mungkin dokter yang bisa menemukannya. Mungkin akan di USG atau mungkin bisa ada semacam kelainan atau apapun juga. Tapi ada juga kucing yang memang dia birahi tapi dia tidak menunjukkan, menunjukkan tanda dia birahi padahal dia birahi gitu. Nah, itu dia tidak mau kawin juga. Kenapa ya? Karena dia trauma biasanya. Biasa dia trauma yang mungkin dia diperkosa oleh kucing jantan yang pada saat dia belum birahi tapi diperkosa gitu ya. Sehingga dia trauma dan dia tidak mengalami birahi atau bagaimana. Untuk mengakalinya ya teman-teman yang harus bisa gitu ya, maksudnya itu ya untuk kucingnya lebih dekat lagi, lebih diberi kasih sayang, dan juga proses vitamin, mineral, dan juga pemberian pakan yang sehat supaya kucingnya itu bisa birahi dan bisa menunjukkan birahinya itu bagaimana gitu ya. Untuk menghilangkan traumanya ya teman-teman yang harus memberikan kasih sayang dan juga selain faktor makanan juga ya gitu tadi, terapi fisik yang sangat-sangat diperlukan gitu ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman untuk kucing betina ya yang
lebih manjur lagi kalau misalnya teman-teman gini mengadakan terapi gitulah, terapi. Jadi gini loh, ketika kucing jantan lagi birahi, dan dia barusan habis mengawini kucing betina gitu ya, tentu dia kan ada basah-basahnya gitu ya. Cairan apakah itu? Nanti ya kan kalian deh, pokoknya cairan madu asmara gitu ya, madu asmara gitu maksudnya ya. Oke, cairan gitu ya. antara kucing jantan dan kucing betina pasti dia nempel di dekat bagian kemaluan betina ya. Teman-teman bisa ambil cairan itu ya kan, ke kucing yang susah birahi itu teman-teman boleh olesin ke hidungnya agar dia bisa birahi gitu, agar dia bisa birahi dan agar kucingnya itu benar-benar bisa anjay tar. Aduh, kayak gua ada gangguan deh. Tar dulu ya. Oke. Dan oke, kita lanjutkan lagi deh. Iya tar. Dan gua akan lanjutkan lagi kembali ke videonya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk birahi kucing tadi udah gua sebutkan tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bantu ya dengan berbagai macam vitamin dan juga suntikan, konsultasi dokter dan juga terapi fisik kan teman-teman, berikan kasih sayang dan juga lain-lainnya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video ini juga membantu ya. Ada bunyi lagi ya. Kayaknya banyak gangguan kayak teman-teman ya. Ya udah deh. Teman-teman, aku rasa informasi untuk birahi ini kayaknya sudah sangat-sangat benar-benar membantu ya ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini tidak memberikan informasi yang sesat, tapi benar-benar ini informasi yang benar-benar aku pengalaman pribadi yang aku lakukan seperti itu gitu ya. Seperti tadi aku sebutkan, kucing betina aku tidak mau birahi sama sekali, aku kasih cairan itu aku toilan ke hidungnya, dia langsung birahi. Balik lagi. Oke, topiknya kesana sini topiknya ya. Yang jelas mudah-mudahan informasi ini teman-teman bisa pahami dan tetap stay tune di channel aku, dan tentunya jangan lupa sebelum saya mengakhiri siaran hari ini di subscribe ya. Thank you for watching teman-teman, dan kita ketemu lagi di next videonya. Dan kalau teman-teman ingin request video yang ingin dibikinkan, video apapun juga itu namanya, silakan teman-teman inbox aku, nanti gua akan jawab, gua akan bikinkan videonya apakah itu bisa dibikin atau tidak ya. Thank you for watching, see you and goodbye all. Dah.